Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانه في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفق لنا لهذا الخير ويسر لنا هذا المجلس المبارك. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik-Nya dan memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita untuk menempuh jalan kebaikan dan menghidupkan majelis yang mudah-mudahan mubarak ini dalam rangka taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk sama-sama saling tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nami khanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah naqra wa nastafid. Kita baca dan sama-sama beristifadah pada kesempatan ini dari kitab usul wa mumayyizat ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Jazairi sebagai kumpulan dari fawaid kitab-kitab Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahumullah jami'an.
pada pembahasan ini insyaallah ya, al-muallif akan menjelaskan poin-poin penting tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga penyebutan beberapa laqab yang dinisbahkan kepada mereka. Bagaimana disebutkan dalam Al-Mabhatul Awal, man hum Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapakah mereka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa ma hiya awsafuhum, dan apakah sifat-sifat mereka. Tabiqani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata muallif, ketika dikatakan man hum Ahlus Sunnah wal Jamaah wa ma hiya awsafuhum, siapakah mereka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apakah sifat-sifat mereka? Faqala wa fil jawabi ala hadha su'al, maka dalam jawaban atas pertanyaan ini yaqulul 'allamah al-mujahid Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, berkata al-alim al-mujahid, seorang yang dalam atau luas ilmunya dan sebagai mujahid, Rabi bin Hadi al-Madkhali, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Kata beliau, as'adun nasi bin najati wa as'adun nasi bilaqabi ahli sunnati wa ansari sunnati wa atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum ulaika alladzina yatamassakuna bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi salafus salih wal qurunil mufaddalati min aqidatin wa manhaj. Manusia yang paling selamat dan manusia yang paling berbahagia dengan gelar Ahlus Sunnah dan pembela sunnah, penolong sunnah dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang berpegang teguh terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima kana alaihi salafus salih, dan terhadap apa yang telah dijalani oleh para pendahulu yang saleh dan generasi utama dari akidah dan manhaj, yang mana itu semuanya telah mengantarkan mereka kepada kemuliaan, mengantarkan mereka kepada kejayaan, mengantarkan mereka kepada kemenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah tabaraka ta'ala yang telah menjamin keridhaan untuk mereka, generasi pertama dari umat ini, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tsumma qala, kemudian Malik mengatakan, wa idza darasna waqi'al muslimin wa manahijahum wa tarikhum, dan apabila kita pelajari realita kaum muslimin serta manhaj mereka dan sejarah mereka,
a'ni al-firaq al-islamiyah. Apabila kita pelajari berbagai macam kelompok-kelompok Islam, najidu anna man yasduqu alaihim al-firqah an-najiyah. Saya kita akan dapati bahwasanya yang tepat bagi mereka, yang benar bagi mereka, gelaran sebagai al-firqah an-najiyah, sebutan sebagai kelompok yang akan selamat, aw at-taifah al-mansurah, atau sebagai golongan yang akan ditolong, aw ahlul hadits, atau sebagai ahlul hadits. Innama humul ladzina yaltazimuna hadzal manhaj as-salafi as-sahih al-qa'im ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelaran yang tepat untuk disebutkan untuk mereka yang akan mendapatkan keselamatan, yang akan mendapatkan pertolongan dari ahlul hadits, hanyalah mereka-mereka yang benar-benar berkomitmen terhadap manhaj as-salafi as-sahih, manhaj salafi yang benar. Bukan sekedar diayah, bukan sekedar pengakuan. Tidak sebagaimana yang diakui oleh berbagai macam ahzab. Tetapi yang berhak untuk mendapatkan gelaran tersebut adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen terhadap manhaj salafi yang benar, yang dibangun di atas kitab Allah Subhanahu wa taala dan dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah fil aqaidi wal ibadati wat tashri'ati was siyasati wa ghairiha. Apakah dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara ibadah, dan juga perkara syariat. Demikian pula dalam perkara politik. Nah, waghairi dan yang lainnya min umurid din wa umurid dunya, dalam perkara agama, dalam perkara dunia. Karena Islam ini sudah sempurna, sebagaimana yang Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Baik. Maka kata Asy-Syaikh, hum ahaqqun nasi bihadzal wasfi, ya. Mereka adalah orang yang paling berhak dari kalangan manusia dengan sifat ini adalah al-firqah an-najiyah, kelompok atau golongan yang akan selamat. Wahum ahlul hadits, yang berhak untuk mendapatkan gelaran ini sebagai kelompok atau golongan yang akan selamat, yang akan mendapatkan pertolongan, adalah para ahlul hadits. Wa ahlul hadits, ya. Dan ahlul hadits adalah man bayyana lakum, itu mereka-mereka yang telah kita jelaskan kepada kalian, di mana mereka summu ahlul hadits, dinamakan sebagai ahlul hadits. Wa in kana katsirun minal firaq, meskipun nyata, ya, banyak dari berbagai macam kelompok-kelompok, yusyarikunahum fi dirasatil hadits, walaupun berbagai macam firaq itu bersekutu, ya, atau sama-sama dengan ahlul hadis di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hifdzihi, dan juga di dalam menghafalnya. Lakinnahum, tetapi mereka ahlul hadis yang sesungguhnya, yamtazuna, mereka memiliki keunggulan, kelebihan, bi annahum, bahwasanya mereka adalah betul-betul yatamassakuna bil hadis, benar-benar
berpegang teguh terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi abwabil islami kulliha, dalam seluruh bab-bab keislaman, ya, semuanya, tidak pilih-pilih. Sebagaimana ahlu hawa, apabila sesuai dengan seleranya maka mereka pakai, tapi apabila tidak sesuai maka mereka tinggalkan. Baik, ikhwan fillah, fa'al hadis, mereka betul-betul ahlul ilmi wa ahlul adli, orang-orang yang betul-betul berjalan di atas ilmu, ya, dengan rinci, dan juga mereka orang yang benar-benar berjalan di atas keadilan dengan rinci, sebagaimana sering disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya taib ahlul haq, ya, ahlus sunnah, taib al-mansurah, jamaah salafiyah, mereka senantiasa betul-betul berjalan di atas bimbingan ilmu yang jelas, hujjah wal burhannya itu rinci, sehingga tidak ada kesamaran, tidak ada syubhat, tidak ada perkara yang membingungkan. Nah, karena ilmu mengantarkan kepada al-yaqin, ma'rifah yang benar mengantarkan kepada al-yaqin. Baik, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ahlul hadis yang sesungguhnya adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh terhadap hadis Nabi SAW dalam berbagai macam bab-bab keislaman, fil aqaidi wal ibadati wa siyasati wa ghairiha, dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara siyasah, dan yang lainnya. Mereka mutamassikina bi kitabillah, mereka adalah sebagai generasi yang betul-betul berpegang teguh terhadap kitab Allah. Maka idza tataba'na tarikhat tawaif, apabila kita teliti, ya, kita pelajari sejarah berbagai macam taifah, sejarah berbagai macam kelompok, ya, kulliha seluruhnya, wa aqaidaha, dan kita periksa tentang akidah-akidah mereka dan manhaj-manhaj mereka, wa manahijha, najidu an ahlul hadis, kita akan jumpai bahwasanya ahlul hadis alladzina wasafahumul Imam Ahmad, itu mereka-mereka yang telah disifati oleh Imam Ahmad, digambarkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Mubarak, wa Ibnu Mahdi, wal Bukhari wa ghairihim, dan juga para imam, para ulama-ulama yang lainnya, bahwasanya al hadis adalah mereka-mereka yang tabaqu haditha, ya, yang betul-betul menerapkan hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis tetap tariku ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah, akan berpecah belah, kata Nabi SAW, umatku kepada 73 golongan, 73 kelompok. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, seluruhnya terancam untuk masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu dari 73 itu. Maka para sahabat mereka bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah, siapakah satu yang akan selamat itu wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, satu yang mendapatkan busra, kabar gembira dari 73 golongan tadi yang akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang nyata dia atau mereka berjalan di atas apa yang aku tempuh dan para sahabatku, apa yang aku jalani dan para sahabat, yakni sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, al-jamaah, bahwasanya yang akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala adalah al-jamaah, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Iman dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu.
golongan yang akan mendapatkan jannah Allah atau janji Allah Subhanahu wa taala al-jamaah, yakni yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah alladzina ijtama'u 'alal haqq. Mereka-mereka yang bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran, alladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan idza sa'alu an hadzal hadits, mereka para ulama apabila ditanya tentang hadis ini, ya, hadis iftiraq, kemudian Nabi SAW menghabarkan bahwasanya hanya satu di antara mereka yang akan mendapatkan jannah Allah dan yang lainnya terancam dengan azab, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li mukhalafatiha, karena penyelisihannya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Apakah menyelisih dalam perkara akidah, menyelisihi ibadah Rasulullah, atau menyelisihi muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hada katsir, sebagaimana menyelisihinya kaum Khawarij terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab taat wulatil umur, dalam bab mentaati penguasa dari pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana menyelisihnya Rawafid terhadap akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam ahzab yang lain. Baik. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka bertanya tentang hadis di atas, hadis tentang iftiraq, dan siapa yang akan selamat? Yaqulun, mereka menjawab al-muradu bihi, bahwasanya akan selamat sebagai al-jamaah, sebagai orang-orang yang benar-benar berjalan di atas apa yang telah ditempuh atau dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka jawaban mereka sama, al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah ahlul hadis. Dan kata para imam dan para ulama tadi di atas, Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, Ibnu Mahdi, dan yang lainnya, Al-Bukhari, mereka mengatakan idza lam yakun hum ahlul hadis, apabila yang dimaksud dengan al-jamaah itu bukan ahlul hadis, fala adri manhu, maka aku tidak siapa, maka kami tidak tahu siapa yang dimaksud dengan mereka al-jamaah kalau bukan al-hadis. Fala adri manhum, yakni hum ahlul hadis. Fa idza su'ila Ahmad, apabila ditanya Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, atau ghairihi, dan yang lainnya, an hadis, tentang hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Apabila mereka ditanya pula tentang hadis ini, hadis bahwasanya akan tetap ada sekelompok dari umatku yang menang, zahir, nampak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan terhadap mereka siapapun yang merendahkan mereka, walaupun dengan berbagai macam cara manusia ingin merendahkan, dibuat berbagai macam opini, dibuat berbagai macam isyarat, kedustaan, berbagai macam cara manusia untuk menghabisi atau membunuh karakter yang diulamakannya, yang ditokohkannya. Baik. Kalau mereka betul-betul berpegang teguh terhadap tadi manhaj Rasulullah, akidah Rasulullah SAW, zahiran wa batinan, berkomitmen dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan kepada mereka siapapun yang merendahkan mereka dan siapapun yang menyelisihi mereka.
maka isbiru ya ahla sunnah. Ya. Isbiru. Karena hidup ini tidak lepas dari berbagai macam ibtilaat, dari berbagai macam ujian, dari berbagai macam cobaan. Tetapi ketika dijalani semua itu dengan penuh kesabaran dan penuh dengan keikhlasan, maka sabar itu akan berbuah, ya, kemanisan, yang manis dan lebih manis daripada madu. Walaupun kadang-kadang yang namanya ujian ada perkara-perkara yang membuat ya pahit gitu. Tetapi kesudahannya insyaallah akan lebih manis daripada madu. As-sabru kas-sabri murun, kata orang-orang Arab, as-sabru kas-sabri murun fi madzaqati lakin awaqibu ahla minal ahsan. Sabar itu pahit ibarat buah sabar. Rasanya pahit ibarat buah sabar, tetapi kesudahannya atau akibatnya lebih manis daripada madu. Ahlul hadis dalam menjalani ini semuanya mereka betul-betul bersabar. Di antara mereka ya untuk mempertahankan akidah yang benar itu ujiannya luar biasa. Ada yang sampai digantung, sampai dikuliti, ya. Digantung, dikuliti. Sebagaimana apa? Kalau musim kurban, ya kita lihat kambing, sapi dikuliti. Ulama ahlul hadits, ulama ahlus sunnah dalam mempertahankan manhaj dan akidah, mereka bukan sekedar apa kehormatannya dicerca, dicaci, dihina, dimaki, dibuat berbagai macam opini, difitnah dan lain sebagainya. Mereka sampai mengalami ujian demi ujian, apalagi ketika yang muncul sebagai apa orang kuatnya dari kalangan Rafidhah, Hamirul Yahud. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ahlul hadits sabar. Walaupun ada yang menghinakan, walaupun siapa saja yang menyelisihi mereka. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah. Dan yang zahir menang di atas al-haq ini ketika betul-betul sabar menempuh jalan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka akan tetap menang sampai kapan? Mereka akan diselamatkan dan mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang yaumul qiyamah. Hatta ya'ti amrullah. Dan juga para ulama idza su'ilu an hadzal hadits, apabila mereka ditanya tentang hadis ini, yaqulun, mereka menjawab ahlul hadits. Mereka adalah para ulama ahlul hadits dan orang-orang yang bersama ahlul hadits. Limadha? Kenapa? Li'annahum wajadu fil waqi'. Karena sesungguhnya mereka menjumpai ya, pada realita kehidupan kaum muslimin, man yasduq alaihim hadzal hadithanil hadithani al-mutawatirani, bahwasanya yang benar dan tepat untuk digelari bagi mereka atau untuk mereka dari dua hadis ini, yang kedua-duanya adalah hadis yang mutawatir, ya. Wala yajiduna fisahah, dan tidak akan dijumpai ya tengah-tengah kehidupan mereka dari berbagai macam firaq yang sesuai dengan hadis di atas yang pas ya. Dengan hadis di atas adalah illa ahlul hadis, melainkan mereka-mereka para ulama ahlul hadis. Wajaduhum ya. Siapa saja akan mendapati mereka para ulama al-hadits. Yu'minuna bima yatadammanahu al-hadits min aqaid ila janibil Quran. Mereka mengimani terhadap apa yang dikandung ya oleh hadis dari berbagai macam permasalahan akidah ya. Selain apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Thumma man waritha ahlul hadis. Kemudian siapa saja yang mewarisi ahlul hadis fi hadzal manhaj,
di dalam manhaj ini, minal i'tiqadi wal iman, dari berbagai macam permasalahan keyakinan dan juga keimanan. Bima dalat 'alil ayat wa dalat 'alil ahadits, dari apa yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah dan yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Sawa'an, ya, bima yata'allaqu billah, sama saja apakah terkait tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka al-hadits mereka sama dalam mengimaninya, sebagaimana yang telah diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak seperti kaum Mu'attilah ataupun Musyabihah dari berbagai macam firaq ad-dhalah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya yang menempuh jalan mereka fit ta'til atau fit tahrif, ya, dalam ta'til, meniadakan nama ataupun sifat, atau di dalam menyelewengkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kaum musyrikin. Fa'al hadits, mereka mengimani, ya, dengan keimanan yang benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. Aw yata'allaqu bil jannati wan nar, ataupun terkait dengan masalah jannah dan nar, mereka meyakini dengan keyakinan yang benar. Waghairih, dan yang lainnya. Idzan, kata Syekh, kanu yu'minuna bima dallat 'alail ahadits wa dallat 'alaihil ayatu imanan shadiqan. Jadi nyatalah mereka sebagai kaum atau golongan yang mengimani terhadap apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Fahum, maka kata Syekh, maka mereka adalah insyaallah yang dimaksud dengan keterangan dan penjelasan di atas, yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan mendapatkan keselamatan, yang mendapatkan janji jannah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahlul hadits. Baik. Wa fi babil ibadat, dan juga dalam perkara ibadah, mereka ahlul hadits la yuqaddimuna qawla ahadin ala hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengedepankan pendapat seseorang terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul berkomitmen. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian firaq, golongan, apabila pendapat syekhnya, pendapat, ya, gurunya jelas-jelas menyelisihi manhaj ahlul hadits, menyelisihi manhaj salaf, ya, maka karena asabiyah, karena taklid yang berlebih-lebihan, ya, mereka tetap, ya, setia, tetap membela, tetap memuji-muji yang dianggap syekh atau gurunya. Beda dengan al-hadits, mereka betul-betul jujur walaupun terhadap orang yang paling dekat dengan, ya, dirinya. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Madini ketika ditanyakan, "Kaifa halu abik?" Ya, bagaimana keadaan ayahmu? Orang tua sendiri. Siapa yang tidak cinta kepada orang tua? Siapa yang tidak hormat kepada ayah atau abinya?
Siapa yang tidak memuliakan terhadap ya, yang mengasuh dan yang menjadi apa? Sebab lahirnya, yang kemudian mengasuhnya, mendidiknya, momongnya. Baik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pasti setiap anak ya, yang sehat akan mencintai ayahnya. Namun dalam perkara din, ketika ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, harus dijelaskan apa yang sesungguhnya, apa yang semestinya disampaikan dalam perkara din. Ketika Imam Ibnu Madini mengatakan salu ghairi, silakan tanya kepada selain tentang ayah. Lah, mereka bertanya kepada beliau, kepada Imam Ibnu Madini. Maka jawabannya dengan jujur, abi dhaif, ayahku lemah. Lemah ya. Baik. Karena hadis Rasulullah SAW diambil dari thiqat, athbat, dhabit, adil, sebagaimana dalam syarat-syarat untuk diterimanya hadis Rasulullah SAW. Demikian jujurnya hadis, tidak pilih kasih, tidak ada pilih kasih, tidak ada muhabah, dibangun di atas kejujuran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan jaminan kepada mereka untuk menolongnya, untuk memberikan keselamatan. Ya, ahlul hadis sebagai Taifah al-Mansurah, Firqah an-Najiyah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannahnya bagi mereka yang benar-benar berkomitmen di atas jalan tersebut. Atau kama qala rahimahullah taala. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dalam babul ibadah al-hadis la yuqaddimuna qaula ahadin ala hadits Rasulullah SAW. Tidak mengedepankan perkataan seseorang terhadap hadis Rasulullah SAW. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la yahilu li ahadin an yad'aha. Tidak halal bagi seseorang ya, yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan sunnah tersebut liqauli ahadin, karena ucapan seseorang, karena pendapat seseorang, karena mungkin ya, pendapat gurunya, syekhnya atau kelompoknya, jamaahnya. Tidak seperti itu. Tidak pula seperti apa? Sebagian manusia ketika berbeda, ya, sudahlah berikan udzur. Diajak untuk bermanhaj dengan manhaj al-muwazanat wal ma'dzirah. Ahlul hadis berjalan di atas kejujuran, di atas keadilan. Benar kita katakan benar, salah kita katakan salah. Karena tidak boleh ya, membela yang salah, dan juga tidak boleh menzalimi yang benar. Ini manhaj al-hadis. Kalau seandainya sudah salah dibela, dan yang benar dizalimi, tunggu tanggal main, tunggu kehancurannya, karena kebatilan itu tidak akan lama. Adapun al-haq umurnya panjang. Sampai kapan? Dalam hadis sampai yaumul qiyamah. La yadurruhu man khadalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullah. Tinggal mereka yang menginginkan keselamatan hendaklah bersabar dalam menempuh. Genggam dengan gigi yang kuat ya, sunnah Rasulullah SAW, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sesungguhnya kesudahan itu semuanya adalah kemenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan tegas tidak boleh meninggalkan sunnah Rasulullah SAW apabila sudah jelas bagi seseorang karena perkataan si fulan atau si alan. Maka sahabat yang mulia terjemahan Al-Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Arahum sayahlikun." Aku melihat mereka akan binasa. Bahkan khawatir akan turun katanya batu-batu dari langit.
mengkhawatirkan turun azab dari langit dan aku melihat mereka akan binasa. Kenapa? Baik, aku qala Rasulullah. Saya katakan telah bersabda Rasulullah SAW dalam masalah ini. Karena semua permasalahan din telah lengkap dan jelas. Maka beliau juga dalam kesempatan lain menasihatkan, alaikum bil istiqamah, hendaklah kalian betul-betul istiqamah di atas jalan Rasulullah SAW. Alaikum bil istiqamah wal athar, dan menempuh athar, berpegang teguh terhadap athar. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hindarilah oleh kalian al bid'ah. Nah, bid'ah karena menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ketika hawa nafsu diikuti, maka terjerumuslah manusia kepada berbagai macam kebid'ahan. Karena bid'ah itu dari nasijul hawa al-muttaba. Tenunan atau jahitan, rentetan hawa nafsu yang terus diikuti akhirnya menjadi bid'ah. Lihat saja ketika berbagai macam firaq atau komunitas atau kelompok, ketika hawa yang diikutinya, kemudian satu persatu sunnah Rasulullah SAW ditinggalkan, dijauhi, bahkan dimusuhi, maka akan menjadi gerakan bid'ah, menjadi hizb yang berseberangan dengan hizbullah, yang berseberangan dengan apa? Manhaj Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Dakwahnya bukan betul-betul dakwah ilallah, tapi dakwah untuk mengokohkan, menguatkan kelompoknya, jamaahnya, mempertahankan pengikutnya, bukan untuk Allah lagi, bukan untuk agama Allah lagi, tetapi ujung-ujungnya apa? Dunia. Beda dengan manhaj ahlul hadis, tidak ada muhabah, tidak ada pilih kasih. Mereka betul-betul berpegang teguh kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan. Dan mereka jalani dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal, dan itu buah tauhid yang masuk di dalam diri, keimanan yang benar yang masuk ke dalam diri, membuahkan keberanian, membuahkan kesabaran sebagaimana sabarnya para sahabat, sebagaimana beraninya para sahabat, sebagaimana tawakalnya para sahabat dalam menjalani hidup. Tidak berubah kehidupan mereka dengan perubahan kondisi dan keadaan. Ketika masa tegang, ketika masa aman, ketika masa jaya, mereka tetap sebagai generasi yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Betul-betul amat sangat khawatir apabila menyelisihi sunnah Rasul untuk tersesat jalan. Khawatir turun adab, sebagaimana dikatakan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aku khawatir mereka akan binasa. Saya katakan qala Rasulullah SAW, namun mereka mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Padahal siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu? Siapa Umar radhiyallahu anhu? Mereka adalah afdalul ummah ba'da nabiyha. Tetapi ketika menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, menyelisihi sunnah Nabi SAW, karena siapapun kadang ada yang luput dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW. Ada yang terlewatkan beberapa sunnah yang datang dari Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar yang mulia, sahabat Abu Umar yang mulia radhiyallahu anhu ajma'in. Dan beliau pun memberikan contoh kepada umat ini, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana dari tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berpegang teguh terhadap syariat. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa 'amiltu bihi. Bukanlah aku termasuk orang yang akan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa 'amiltu bihi. Bukanlah aku termasuk orang yang meninggalkan sesuatu dari sunnah Rasulullah SAW yang telah Rasul amalkan, melainkan aku beramal dengannya. Jadi apa sih yang telah diamalkan Rasul? Beliau berusaha untuk mengamalkan, berpegang teguh di atas itu. Kenapa? Kata beliau radhiyallahu anhu,
wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azid, karena sungguh aku khawatir apabila aku tinggalkan ya sesuatu atau satu saja dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja dari sunnah Rasulullah, dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tersesat jalan. Demikian keteladanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengajak kepada dirinya, mereka tidak mengajak kepada pribadinya ya. Mereka mengajak manusia untuk kembali kepada Allah SWT. Mereka mengajak manusia untuk berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah manhaj ahlul hadits. Tidak seperti sebagian manusia ketika tidak sesuai dengan apa ya, pendapatnya, tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan keinginannya, maka diutus beberapa orang untuk apa? Menteror misalnya. Siapa saja yang tidak dianggap sesuai dan tidak sejalan dengan, diutus dari kota ini, dari kampung ini, dari daerah ini. Untuk apa? Membuat tahdidat, tekanan demi tekanan. Mudhayaqat. Ya. Kadang-kadang ini terjadi. Apakah ini dakwah al-hadits? Apakah ini dakwah salafiyah? Jawabannya tidak seperti itu. Para sahabat Rasulullah SAW dalam mengajarkan al-Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah ada dikisahkan para sahabat dalam mendakwahkan sunnah Nabi? Ya, misalnya sahabat bulan mengutus, wah si bulan ini berbahaya, tidak sesuai dengan kita atau tidak sejalan dengan kita. Diutus misalnya dari sana sini. Itu semuanya tidak ada dalam sejarah para sahabat. Mereka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bil hujjati wal bayan. Ilmiah, dakwah salafiyah ini betul-betul ilmiah. Dakwah hadis ini ilmiah. Mengajak kepada apa? Agama yang benar dengan cara yang benar. Tidak seperti dakwah-dakwah hizbiyah. Nah, ketika tidak sesuai, out. Tidak sesuai, buat pressure, tekanan-tekanan. Tidak sesuai, buat ancaman-ancaman. Dikirim 5 orang. Qadarullah ya. Kepergok atau dilihat atau disaksikan oleh apa? Tetangga-tetangganya, ini ada apa? Ini penyerangan massa. Ya. Ini penyerangan massa. Masyarakat kaget ketika mendatangi, ada apa ini? Oh enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Enggak mungkin. Masa bergerombol banyak orang seperti ini kemudian sampai begini-begini. Ikhwan fillah rahimani wa jami'an. Akhirnya karena tidak mau tetangganya ini ada apa-apa di belakang hari. Sini diminta KTP-nya. KTP-nya 5 orang diminta. Mana sini? Panggil tetangganya. Baik. Akhirnya Pak, difotokopi, panggil polisi. Akhirnya ya, karena apa? Untuk keamanan tidak mau ada tetangganya yang menjadi apa? Terancam, tidak tenang hidupnya, tidak nyaman dalam hidupnya. Maka pihak yang berwajib juga ya, memberikan teguran yang keras. Baik, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sangat ya menyedihkan kalau seandainya hal itu dikatakan atau model dakwah seperti dikatakan sebagai dakwah salafiyah, dikatakan sebagai dakwah ahlus sunnah, dikatakan sebagai dakwah ahlul hadits. Karena pihak yang berwajib yang ya menanganinya akhirnya diminta ya, untuk sebagai bukti. Maka dipotoklah 5 utusan ini ya, sebagai bukti kalau ada apa-apa di belakang hari ini 5 orang ini. Dipotong. Dari depan, dari belakang, dari samping. Tetangganya ya, juga saya ikut Pak. Ikut dipotong. Supaya sebagai saksi dan bukti. Kalau ada apa-apa sama tetangga saya ini, bihadzal mana? Nah ini orang-orangnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa amat sangat menyedihkan hal itu terjadi di tengah-tengah hidupan dakwah yang katanya dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Setelah pulang satu di antara mereka meminta maaf, oh, saya ini begitu ya, sudah
diutus, qadarullah salah dimarah-marahi sama yang ngutus. Sama siapa? Oh, fulan. Wallahul musta'an. Apakah yang seperti dakwah salafiyah? Apakah yang seperti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah? Belum lagi kasus yang betul-betul menyedihkan terjadi. Ya. Diutus untuk memutuskan ya, hubungan suami dan istri. Malam hari digeledah, diambil surat nikahnya, ya. Surat nikahnya supaya bubar, supaya apa? Pisah. Subhanallah. Supaya apa? Naik banding ke pengadilan. Bingung di pengadilan. Fulan sedang bersengketa melawan si fulan. Nah, dalam keadaan tidak dengan fitrahnya sang suami untuk menjatuhkan talak. Wallahul musta'an. Khonifuddin rahimani wa rahmatullah. Dan yang memerintahkan ya terhadap sebagian keluarganya untuk melakukan hal itu bukan satu dua. Namun qadarullah ma syafa'al, ketika sebagian keluarganya menyaksikan kok seperti ini dakwah, katanya dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah, menjadi berantakan, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memecah belah antara suami dengan istrinya. Khonifuddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inikah dakwah salafiyah? Inikah dakwah Ahlussunnah? Inikah dakwah al-hadits? Inikah Thaifah al-Mansurah? Inikah ya Jamaah salafiyah? Nah, jawabannya ada pada diri Anda atau kita masing-masing. Jauh tentunya antara dakwah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah yang jelas-jelas berseberangan dengan metode sebagian manusia. Jauh dakwah salafiyah dengan apa yang ditempuh oleh sebagian manusia. Walaupun mungkin di ayat ngaku salafi sejati, ya, sunni, salafi dan seterusnya. Karena dakwah para ulama al-hadis betul-betul dibangun di atas hujjah dan bayan, tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Manusia diajak ya kembali kepada jalan yang hak. Dengan fitrahnya mereka menerima ketika melihat dan menyaksikan itu adalah sebagai kebenaran. Itu sebagai tuntunan. Nah, yang mengantarkan kepada keselamatan. Baik. Ikhwan fillah kaum muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan. Bahwasanya al-hadis bi babil ibadah la yuqaddimuna qaul hadin al-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengedepankan terhadap pendapat ucapan ya. La yuqaddimuna qaulan, mereka tidak mengedepankan ucapan seseorang terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu najidu fi hadzal balad, dan kata Syekh, dan kita jumpai di negeri ini al ulama, para ulama yantasibuna, mereka menisbahkan fikihnya, ilmu fikihnya ila madhab Ahmad, kepada madhab Imam Ahmad. Lakin alladhi wajadnahum, tetapi yang kita jumpai mereka ya yang menisbahkan dirinya kepada madhab Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yufaddiluna bihi ala sa'iri ahli hadith, yufaddiluna bihi ala sa'iri ahli al-madhahib. Mereka mengutamakan dengannya kepada seluruh madhab. Kenapa? Anna fatawihim qa'imah al-kitab wa sunnah, karena fatwa-fatwa mereka dibangun di atas kitab dan sunnah. Wa idza khalafa al-madhhab hadithan, dan apabila madhab itu menyelisih sebuah hadis, raddu al-madhab, mereka menolak, tidak menerima madhab tersebut atau pendapat madhab, dan kembali kepada hadis. Kenapa? Min ajlil hadis, dikarenakan hadis yang datang dari Rasulullah SAW tidak sesuai dengan pendapat atau ijtihad sang imam. Nah, wa idza khalafa ayah, dan apabila pendapat madhab menyelisih ayat dari ayat-ayat Al-Quran, raddul madhab, mereka menolak madhab atau pendapat madhab tersebut. Min ajil ayat, dikarenakan ayat yang datang dari Allah dan ya Allah Subhanahu wa taala ya tidak sesuai dengan pendapat madhab.
Wajadna hadza fi tadrisihim. Kata Syekh, kita jumpai hal ini dalam pengajaran mereka. Wa fi khutabihim, dalam khutbah-khutbah ceramah mereka. Wa fi muhadharatihim, dalam muhadharah mereka. Juga fi mu'allafatihim wa fi fatawahum, dalam karya-karya mereka, dalam fatwa-fatwa mereka. Tajiduhum, kalian akan jumpai ya, di negeri ini ya, di negeri Saudi Arabia, yuqaddimunal hadits, mereka mengedepankan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ala qauli Ahmad bin Hanbal ya. Walaupun terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ataupun yang lainnya. Padahal mereka dalam madhab menisbahkan kepada madhab Imam Ahmad. Tetapi apabila pendapat madhab itu tidak sesuai dengan ayat atau tidak sesuai dengan hadis, maka mereka menolak pendapat madhab dan kembali kepada ayat, kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fahum min ahlul hadis, maka mereka termasuk jadi ahlul hadis, penerus ahlul hadis apabila manhaj dan jalan mereka dalam beragama itu seperti yang telah ditempuh oleh para a'imah, para ulama dari zaman ke zaman min ulama'i ahlul hadis. Wa hum minal firqah an-najiyah, dan juga mereka termasuk daripada firqah an-najiyah, wa minat ta'ifah al-mansurah. Hadza nadinullah bih. Kata saya, dan ini yang kita beragama dengannya. Wa huwa syai'un malmus, dan itu merupakan perkara yang bisa terasa di negeri Saudi Arabia. Wa man arada an yanzura fil waqi', dan barang siapa yang ingin melihat terhadap realita semua itu, falyarji ilal fatwa, maka hendaklah ya, kembali kepada fatwa-fatwa para ulamanya. Silahkan periksa, silahkan teliti. Seperti sekarang terbukukan fatwa misalnya Lajnah Daimah, fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa a'imah atau para ulama-ulama negeri tersebut. Dan itulah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah dakwah salafiyah. Nah, yang betul-betul dibangun di atas al-hujjah wal bayan, penuh dengan ilmu, penuh dengan rahmah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula ya, kitab-kitab yang lainnya, yajidu hadani, saya akan dijumpai prinsip ini. Walihada, oleh karena ini kata Syekh, qad yas'a ba'du ahlil fitan, kadang-kadang berusaha sebagian dari ahli fitnah ya, al-istiglali itlaqi al-hadis wa as-salafiyin ala haula'i fayaqulun innal maqsud bihi ghairuh. Maka ahli fitnah, ahli ahwa, hizbiyun, mereka berusaha ya, untuk memanfaatkan penyebutan secara mutlak ya, untuk ahli hadis dan salafiyun itu ya, ala haula, kepada mereka bahwasanya innal maksud, mereka berkata ahlul bid'ah, ahlul fitan, bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul hadis atau salafiyun adalah bukan mereka. Nah ini ahlul fitan biasanya membolak-balik, opini membuat manusia bingung. Buat berita ini, buat berita itu, dibenturkan yang ini dengan yang itu. Hakadha ahlul fitan. Ahlussunnah mengajak kepada ilmu yang jelas, mengajak kepada bimbingan yang jelas, mengajak kepada cara dan manhaj yang jelas, tidak berubah-berubah ya, sabar, tidak talawun, tidak mengada-ngadakan, tetapi prinsip mereka betul-betul al-ittiba. Mudah-mudahan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan lana wal jami'an at-taufiq was-sadad wal istiqamah untuk sama-sama menempuh jalan orang-orang yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jannahnya, yakni dari para sahabat Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik umat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khitam lana wa lakum jami'an. Fa insyaallah naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.